Halo semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Kamen Rider Scissors. Kamen Rider ini merupakan salah satu dari 13 rider yang melakukan pertarungan di serial Kamen Rider Ryuki. Dia memiliki kontrak dengan monster yang disebut Whole Cancer. Kamen Rider Scissors memiliki Scissor Fisher yang berbentuk seperti gunting atau cakar di sebelah tangan kirinya, yang juga dapat dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang musuh-musuhnya. Dia dapat mempersenjatai dirinya dengan Scissor Pinch, yaitu cakar yang dipasang di lengan kanannya yang berasal dari penjepit Whole Cancer, menggunakan kartu Strike Defense. Selain itu, dia juga dapat menggunakan Shell Defense, perisai yang berasal dari lapisan baju besi di punggung Whole Cancer dengan menggunakan kartu Shield Fan. Bagaimanakah kisah dari Kamen Rider ini? Sebelum kita memulainya, kalian bisa klik like, share video ini, dan juga subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang. Masashi Sudo adalah seorang detektif polisi yang korup. Dia menggunakan jabatannya untuk menutupi kegiatan ilegalnya dengan sangat sempurna. Dia mampu membuang seluruh saksi atas tindakannya. Pada awalnya, Sudo dan rekannya, Tomoyuki Kaga, bekerja sama dengan baik. Hingga pada suatu hari, Kaga menginginkan pembagian yang lebih menguntungkan untuknya dari pembagian-pembagian yang telah dilakukan sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Sudo marah besar dan berakhir membunuhnya. Sudo kemudian menyembunyikan jasad dari Kaga di toko barang antik milik Kaga. Ketika dia sedang menyembunyikan mayat Kaga di dalam dinding, pada saat itulah dia bertemu dengan Kanzaki Hiro. Kanzaki menawarkannya cara hidup yang lebih cocok untuknya, yaitu dengan mengikuti pertarungan antar rider dan bertahan hidup hingga menjadi rider yang terakhir. Suatu hari, Reiko Momoi menyelidiki kasus orang-orang hilang di daerah toko barang antik tersebut, dikarenakan Kaga yang tidak diketahui keberadaannya. Pada saat dia sedang menyelidiki toko tersebut, Sudo datang menyerang Reiko untuk mengganggu proses penyelidikannya dan menyebabkan Reiko terluka parah. Sudo keluar dari belakang toko saat mendengar teriakan minta tolong. Dia kembali lagi sebagai detektif polisi untuk membantu Reiko dan membawanya ke rumah sakit untuk menghindari kecurigaan. Di rumah sakit, Sudo bertemu dengan Shinji Kido. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi dalam penyerangan di toko barang antik dan meyakinkan mereka bahwa dia akan menangani kasus tersebut. Ketika Ryuki bertarung dengan Kamen Rider Scissors, Kamen Rider Night datang membantu. Merasa sangat tidak diuntungkan, Scissors melarikan diri. Pada saat itu, Night mengatakan kepada Ryuki bahwa dia mencurigai bahwa Kaga adalah Kamen Rider Scissors karena dia merasakan keberadaan monster di toko antiknya. Mendengarkan hal ini, Shinji pun kembali ke toko barang antik tersebut untuk berbicara dengan Scissors. Shinji tidak ingin membunuh sama rider. Pada saat itu, Sudo bertemu dengan Shinji di toko barang antik dan memarahinya dan mengatakan untuk tidak ikut campur dalam kasus orang hilang ini. Namun, Shinji masih tetap ingin berbicara dengan Kaga yang dianggapnya adalah Kamen Rider Scissors. Dia berinisiatif untuk meninggalkan nomor telepon miliknya di toko itu. Sudo kemudian mengambil keuntungan dari kepercayaan anak itu. Sudo menggunakan identitas anonim dan menipu Shinji. Sudo menelpon dan memujuknya untuk memberinya identitas dari Kamen Rider Night dan alamat dari Kanzaki Yui untuk ditukarkan dengan informasi dari Kanzaki Shiro. Shinji dengan polosnya mempercayai anonim ini dan memberitahukan semua informasi yang diinginkan oleh Sudo. Dengan informasi itu, Sudo menyuruh Whole Cancer mengatur kecelakaan untuk Ren, sementara dia secara pribadi berusaha membunuh Shinji. Namun, dia gagal dan harus bertarung dengan Shinji di dunia kaca. Setelah gagal membunuh Shinji, selanjutnya Sudo mencoba untuk menculik Kanzaki Yui.
untuk memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan Kanzaki Shiro. Dalam perjalanannya, ternyata dia diikuti oleh Ren. Ren pun mengejar mobil tersebut dan berhasil memojokkannya. Saat Ren ingin bertarung melawan Sudo, Shinji kemudian datang. Lagi-lagi, Sudo menganggap hal ini tidak menguntungkannya dan menunda untuk bertarung dengan Ren. Dia kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan menuju rumah sakit tempat Reiko dirawat. Pada saat dia mengunjungi Reiko di rumah sakit, Reiko menunjukkan bukti bahwa Sudo yang bertanggung jawab atas serangannya dan kasus hilangnya orang-orang termasuk Kaga. Di saat yang sama, dua petugas dari kepolisian mendatangi Sudo. Sudo secara refleks melarikan diri dengan sangat gesit dan melarikan diri ke daerah tempat Jamin berada. Pada saat dia terpojok, dia malah tersenyum dan memanggil Volcancer-nya dan membunuh kedua petugas itu. Setelah itu, Sudo dihadapkan oleh Shinji. Kemudian Sudo mengungkapkan niatnya untuk membunuh semua orang yang telah mengetahui kebenaran di balik pembunuhan Kaga ini, dan mengungkapkan niat sebenarnya untuk membunuh Shinji dan juga Reiko, serta ingin menjadi Kamen Rider terkuat. Pada saat Sudo sedang ditantang oleh Shinji untuk bertarung, Ren muncul dan mengambil alih pertarungan untuk 1 lawan 1 melawan Scissors. Pertarungan antara Kamen Rider Night dan Kamen Rider Scissors berlangsung dengan sengit. Pada saat Scissors hampir memenangkan pertarungan, dia berlagak sombong dan menjadi sedikit lengah. Kamen Rider Night tidak tinggal diam dan memanfaatkan situasi tersebut dan berhasil memberikan serangan yang cukup kuat ke arah card deck milik Scissors. Dan dengan mengabaikan rasa sakit itu, Scissors mencoba mengakhiri pertarungan dengan menggunakan Final Fan miliknya. Begitu juga dengan Kamen Rider Night, dia juga menggunakan Final Fan miliknya. Scissors Attack dan Night's Flying Lancer saling beradu satu sama lain dan tampaknya Scissors memenangkan pertarungan. Namun ternyata saat Scissors Attack dan Night's Flying Lancer saling beradu satu sama lain, Night berhasil mengenai card deck milik Scissors, dan itu membuat card deck milik Scissors hancur hingga memutuskan kontraknya dengan Volcancer. Saat itulah armor dari Kamen Rider Scissors mulai memudar. Volcancer segera meraih dan melahap tuannya dalam kematian oleh pengkhianatan sang monster yang sangat dipercayai olehnya. Itulah kisah dari Kamen Rider Scissors. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Kamen Rider ini adalah untuk tetap fokus, untuk menyelesaikan suatu masalah, dan jangan sombong terlalu cepat. Karena sikap sombong itu membuat Anda menjadi lengah dan menganggap remeh hal yang lain. Jika ada request untuk membahas Kamen Rider lainnya, kalian bisa request dengan komen di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa support dengan like, share video ini, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. See you next time.